Kisah nyata pemabuk yang sukses dengan mengamalkan sholawat Jibril. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat Kahfi bisa berjumpa kembali di kesempatan kali ini. Kahfi 82 akan membagikan kisah nyata pemabuk yang sukses dengan wasilah mengamalkan sholawat Jibril. Sahabat, sebelum ke tema pembahasan, untuk semua sahabat jangan lupa ditekan tombol like, comment, share, dan subscribe biar ke depan bisa menghadirkan kisah-kisah inspirasi, kisah-kisah nyata ya sahabat. Dan untuk semua sahabat yang mau bertestimoni kisah nyatanya bisa menghubungi di nomor telepon 082240715530. Sahabat, sebelum ke tema pembahasan, ayo kita sama-sama aminkan, sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Baik itu yang lagi terlilit hutang ya sahabat ya, semoga Allah lunasi hutang-hutangnya, yang hutangnya tidak terselesaikan, yang lagi bangkrut usahanya semoga Allah bangkitkan kembali dan meraih keberkahan, yang lagi sakit semoga Allah sembuhkan ya sahabat, yang lagi mencari pekerjaan semoga Allah berikan pekerjaan, yang belum mempunyai momongan semoga Allah berikan momongan yang soleh dan soleha. Dan apapun yang menjadi hajat kita semua, semoga Allah mengabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, di suatu hari saya dipanggil untuk menemui kiai saya ya, ketika waktu di pesantren. Dan ketika itu kiai saya menyuruh saya datang ke rumah beliau, dan alhamdulillah saya datang. Dan ketika itu tepatnya di malam hari ya, saya sampai ke tempat Pak Kiai, yaitu guru saya ya, almarhum sahabat. Jadi kiai saya ini tepatnya sekitar jam 9 saya ke belakang rumah Pak Kiai ya, Al Mukarrom. Jadi saya bersama teman saya datang ke belakang rumah Pak Kiai. Jadi di situ saya diberikan ilmu hikmah, dan waktu itu pun alhamdulillah ternyata hikmahnya ini dari kisah Pak Sobardin. Jadi ketika itu ya sahabat, saya ini bersama teman ngobrol di belakang rumah Pak Kiai. Kebetulan di rumah Pak Kiai di belakangnya itu sangat luas, enak banget sahabat waktu itu sambil makan singkong goreng, tepatnya sekitar jam 9. Dan di sini saya akan menceritakan secara singkatnya, dan waktu itu saya menceritakan sampai panjang lebar, sampai nggak berasa ya sahabat, ternyata ketika saya ngobrol bersama Kiai waktu itu sama teman-temannya, 3 jam itu berasa 10 menit saking asiknya ngobrol. Jadi sahabat, saya pun sampai sampai terharu mendengar kisah yang disampaikan Kiai. Ya sebut aja ya sahabat, untuk mempersingkat, ada teman Kiai saya namanya Pak Sobardin, dan beliau dipanggilnya Obar. Jadi kisah ini sudah hampir kurang lebih lah 30 tahun lebih ya sahabat. Jadi Pak Sobardin ini yang dipanggil Pak Obar ini teman Kiai saya sahabat. Jadi beliau ini seorang pemabuk yang sehari-harinya tiada hari tanpa mabuk. Pak Obar ini terlahir dari keluarga yang miskin, yang mana beliau orang kampung pelosok ya. Jadi kampungnya yang kampung banget.
di kampungnya ini tersohor ya, orangnya sangat sering mabuk-mabukan. Dan Pak Obar ini ya, yang disebut Pak Sobardin ini, beliau di kampungnya ini selalu bikin ulah. Kalau kata bahasa Sunda mah, orangnya ini baragajul ya sahabat. Ada balong orang, ada ikan orang diambilin, dicuri ya sahabat. Pokoknya Pak Obar ini bandel sekali. Nah, kebandelannya ini sampai-sampai penduduk kampung sana ya waktu itu sangat takut dan sangat, ya pokoknya kalau disebut Pak Obar aja udah orang-orang pada tahu dengan kenakalan, kebandelannya, dan yang sering mabuk-mabukannya. Jadi Pak Obar ini sangat ditakuti sekali ya sahabat. Nah, singkat cerita sahabat, Pak Obar ini berangkat ke daerah Bandung. Nah, dan ketika itu Pak Obar usianya sekitar 19 tahun ya sahabat. Nah, ketika di Bandung pun sama sahabat. Jadi ketika Pak Obar ini di Bandung mabuk-mabukan. Pokoknya tiap hari mabuk aja, sampai mabuk yang kalau nggak sampai parah itu wah, pokoknya tiap malam itu pulang mabuk gitu ya sahabat. Mabuk dan suka memalak ya sahabat. Nah, itu melakukan dengan terus-menerus seperti itu Pak Obar ini. Nah, akhirnya singkat cerita pulanglah ke kampung. Wah, ke kampung tuh pun semakin menjadi-jadi sahabat. Apalagi orang kampung ke kota, pas begitu pulang ke kampung lagi, wah, merasa dirinya yang paling hebat, merasa dirinya yang paling keren, dan merasa pokoknya sombongnya minta ampun. Padahal Pak Obar ini orang yang miskin ya, dari keluarga yang tidak mampu. Nah, apalagi wah, dengan gayanya, dengan kesombongannya, orang-orang di sana di kampungnya itu semakin takut. Apalagi Pak Obar yang tadi ya sahabat disebutkan dari kota. Nah, di situ Pak Obar akhirnya, ya namanya manusia ya sahabat, pasti ada titik lemahnya. Di situ Pak Obar sakit sampai tidak bisa jalan. Istilahnya itu Pak Obar sudah tidak bisa ngapa-ngapain lah gitu ya. Tapi sekitar 6 bulan tidak bisa kemana-mana di kampungnya. Orang kampung pun berpikir Pak Obar akan meninggal ya gitu kan. Tetapi yaitu cara Allah dengan berbagai perjalanan Pak Obar gitu ya. Akhirnya Pak Obar dikasih kesembuhan. Tetapi sahabat, Pak Obar yang sudah sembuh itu bukan semakin bertaubat, tetapi semakin menjadi-jadi. Jadi kelakuan yang dulu itu muncul sahabat. Jadi kelakuan yang suka mabuk-mabukan, yang wah pokoknya lebih parah. Nah, di situ Pak Obar pun akhirnya merantau lagi, tetapi ini tidak ke Bandung sahabat. Jadi Pak Obar ini berangkat ke Jakarta. Nah, pas begitu di Jakarta sama sahabat, mabuk lagi. Bahkan di Jakarta lebih lebih luas pergaulannya. Bahkan kejahatan pun Pak Obar seperti mengambil uang orang, mencuri, itu lebih kerap lagi ya, parah banget pokoknya sahabat gitu kan. Nah, suatu saat Pak Obar ini mabuk, dan ya karena mabuk yang tidak sadar ya, tertidurkan di trotoar sahabat. Nah, di situ Pak Obar ini ketemu sama yang suka bawa beca. Akhirnya tukang beca pun membawa Pak Obar, dan Pak Obar pun tinggal bersama bapak yang punya beca. Nah, di situ sekitar 3 minggu tinggal di situ. Pak Obar dikasih makan. Pak Obar pokoknya dianggap seperti anak sendiri ya sahabat sama yang punya beca ini. Masya Allah sahabat, disitulah Allah berikan petunjuk ya sahabat untuk Pak Obar. Dan Pak Obar pun diajak ke masjid, dan baru kali itu Pak Obar melakukan sholat berjamaah dengan wasilah diperkenalkan sama bapak yang punya beca itu. Nah, di situ
Dengan penuh kasih sayang, Bapak yang punya desa ini membawa Pak Obar ke suatu pesantren yang ada di Serang, Banten, sahabat. Jadi Pak Obar ini dibawa ke pesantren, dan singkat cerita Pak Obar pun bisa pesantren. Tapi masalah sahabat, di pesantren Pak Obar bukannya baca kitab ataupun baca Al-Quran, tetapi Pak Obar mempunyai tugas khusus bahwa Pak Obar pengen mengawal kiai yang ada di pesantren di Serang itu. Jadi tugasnya Pak Obar ini hanyalah mengawal dan memberikan pelayanan kepada kiainya, gurunya. Beda dengan santri-santri yang lain, sahabat. Kalau ya santri yang lain ya seperti biasa ke masjid, dan Pak Obar pun hanyalah melakukan ya yang tadi saya bilang, jadi cuman melayani kiainya. Dan apapun yang dilakukan Pak Kiai di rumahnya seperti mengambil air, membuat teh, membuat kopi, pokoknya Pak Obar ini menyediakan. Jadi sangat ini sekali ya sahabat, kalau yang lain itu baca kitab, baca Al-Quran dan ini itu ya yang dilakukan di madrasah ataupun di masjid, tetapi Pak Obar hanyalah menemani sang kiai ini gitu. Tetapi ya sahabat, perlu diketahui kiai di pesantren itu lebih tahu apa yang harus dilakukan, karena orang yang dipilih ya tahu harus gimana. Yang lebih ininya lagi ya sahabat, kiainya pun tidak pernah menyuruh Obar harus sholat, Obar harus ini. Kiainya pun tidak pernah untuk mengajarkan seperti itu. Tetapi berjalannya waktu, Pak Obar yang tadinya tingkahnya itu nggak karuan, yang akhlaknya tidak terpuji, yang sering mabuk-mabukan, akhirnya sedikit demi sedikit berubah sahabat. Nah di situ alhamdulillah ternyata Pak Obar dengan wasilah pesantren di situ dan sering ngobrol sama kiai yang ada di pesantren di Serang, Pak Obar pun berubah 180 derajat. Alhamdulillah rajin sholat, dan di situ Pak Obar punya kelebihan yang setia mengawali ataupun mengawal Pak Kiainya. Jadi ketika waktu subuh, waktu sebelum subuh, pokoknya air minum, air untuk mandi udah disiapkan Pak Obar. Jadi saya ambil singkatnya ya sahabat, setelah itu Pak Obar di pesantrennya itu sekitar 6 tahun. Jadi melakukan itu ketika usia remaja ya, 19 sampai usia 26, 27 di pesantren itu. Akhirnya di situ Pak Obarnya pun keluar, dalam arti keluar karena menikah ya sahabat, dan Pak Obar mempunyai anak. Alhamdulillah langsung ya setelah menikah itu 6 bulan langsung mempunyai anak gitu. Singkat cerita, Pak Obar ini keluar dari pesantren dan 10 tahun ketemu sama guru saya, kiai saya, yang mana ketemunya pun di luar kota sahabat. Jadi sangat kaget sekali ya sahabat ketika Pak Obar ini ketemu sama kiai saya ini, menceritakan ya kiai saya bahwa Pak Obar meraih kesuksesan yang mana beliau sudah mempunyai 6 anak, menceritakan kiai saya ya, dan semuanya anak-anaknya Pak Obarnya pun sukses. Nah lalu kiai saya menceritakan amalan apa yang dibaca Pak Obar sampai bisa sukses. Ternyata sahabat, Pak Obar ini ketika di pesantren, kiainya pun memberikan amalan sholawat Jibril. Tahu ya semua sholawat Jibril, Sallallahu Alaihi Muhammad, yang mana kiainya pun menyuruh biar mengamalkan sholawat Jibril minimal dalam waktu sehari semalam 5.000. Tetapi setelah ba'da isya amalkan 1.000 langsung selesai, dan lakukanlah dengan istiqomah. Ternyata dari waktu di pesantren Pak Obar ini mengamalkan sholawat Jibril, makanya meraih
kesuksesan. Tentunya semua anak-anaknya, ada yang di pertambangan, ada yang di perkebunan sawit, ada yang buka kuliner. Pokoknya anak-anaknya dalam keadaan sukses. Jadi ditanya sama kiai saya, ternyata mengamalkan sholawat Jibril. Jadi Pak Ubar ini dari ketika di pesantren sampai pas ketemu waktu itu rutin dan istiqomah mengamalkan sholawat Jibril ya sahabat. Makanya keluarganya Pak Ubarnya mendapatkan kesuksesan. Tentunya kesuksesan hatinya, kesuksesan hartanya. Anak-anaknya bisa sukses dan Pak Ubarnya pun Masya Allah udah berangkat ke Tanah Suci beserta keluarganya, beserta anak-anaknya. Dan yang paling dahsyat lagi, Pak Ubar dan anak-anaknya menjadi panutan di masyarakatnya, menjadi orang yang sangat disegani, yang rezekinya mengalir bukan ke dirinya saja tetapi ke anak dan ke tetangga-tetangganya pun gitu sahabat. Jadi sangat simpel ya sahabat, bahwa amalan sholawat Jibril walaupun amalannya sangat singkat pendek, tetapi kedahsyatan ketika mengamalkan sholawat Jibril Masya Allah sahabat. Makanya kayak saya ya sangat bersyukur ada hikmah di balik ini. Makanya kepada saya menyarankan atau memberikan amalan biar saya dan teman-teman saya senantiasa mengamalkan sholawat Jibril. Jadi untuk semua sahabat yang baru mengamalkan sholawat Jibril, ayo kita istiqomah. Yang sudah lama yang belum terkabul, yakinlah bahwa ketika kita mengamalkan sholawat Jibril, kita akan Allah berikan, kita akan Allah kabulkan. Yang terpenting ketika kita mengamalkan, yakin dan istiqomah. Perlu diketahui sahabat bahwa ketika kita mengamalkan sholawat itu, amalan kita akan diterima. Jadi amalan yang paling utama ya, dan akan diterima amalan sholawat. Beda dengan amalan-amalan lainnya. Jadi kisah Pak Sobardin ini, teman kiai saya ya sahabat, sangatlah luar biasa sekali, Masya Allah ya sahabat. Jadi untuk semua sahabat yang sudah lama mengamalkan sholawat Jibril tapi belum terkabul, semangat, yakin bahwa keajaiban akan kita dapat, bahwa pahala sholawat kita akan dapat. Dan itu semua tentunya butuh perjuangan. Ketika kita istiqomah memanglah sulit ya sahabat, tetapi keistiqomahan harus kita kalahkan. Maksudnya di sini keistiqomahan kita jaga, dan dengan senantiasa mengamalkan sholawat Jibril kita akan terlatih menjadi orang yang istiqomah. Tentunya di sini untuk kita bersholawat bukan saja dunia yang akan kita dapat, tetapi keberkahan baik dunia ataupun akhirat akan kita dapat. Maka kiai saya pun alhamdulillah, sebelum ngobrol, sebelum menceritakan kisah ini, sini kepada saya bilang seperti ini, rek dibere, kata bahasa Sundanya, rek dibere ilmu hikmah. Ternyata apa yang dikisahkan kiai saya pada saya, kepada teman saya waktu itu, Masya Allah, sampai sekarang saya pun melakukan dan saya mendapatkan keajaiban-keajaiban. Dan alhamdulillah saya merasa senang, saya merasa tentram, saya merasa bahagia, dan rezeki alhamdulillah datang dari arah-arah yang tidak terduga. Jadi untuk semua sahabat saya tegaskan lagi, ayo kita semangat untuk mengamalkan sholawat Jibril, karena amalan sholawat Jibril adalah amalan yang sangat luar biasa. Amalan sholawat Jibril, sholawat penarik rezeki, sholawat Jibril, sholawat untuk menuntaskan berbagai macam masalah. Demikian sahabat yang bisa disampaikan. Semoga kisah ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua, dan semoga kita semua diberikan kesuksesan, tentunya sukses dunia dan akhirat. Mohon maaf sahabat
Atas segala kekurangannya, Kahfi 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.